Halo, selamat malam buat teman-teman semua yang dengerin podcast aku, dan selamat malam juga buat Tiffany yang udah gabung, udah bersedia hadir untuk ngobrol sama aku malam ini. Malam. Sebelumnya nggak afdol kalau kita nggak nanya kabarnya. Gimana kabarnya, Van? Baik? Baik, kalau Bang Damar sendiri gimana tuh? Alhamdulillah baik. Mungkin kita agak mengulik-ngulik mengenai kesehatan kalau malam ini. Lebih persisnya atau lebih tepatnya itu ke mental health. Nah, sesuai judulnya mental health, aku rasa aku sedang mengobrol bersama orang yang tepat, karena ya anak muda dan juga mungkin di situasi pandemi ini merasakan yang namanya gangguan lah, istilahnya gangguan di mentalnya. Ya mungkin gangguan mental, mungkin kuliah online atau stres tugas dan sebagainya. Nah, mungkin dari awal kan kita kan tahu mental health itu kan kesehatan jiwa ya. Itu kan berupa kondisi kesehatan baik dari stres maupun dari gangguan kecemasan, depresi dan lain-lain. Nah, menurut Tiffany ini secara umum pandangannya gimana nih mengenai mental health sekarang? Maksudnya mungkin anak-anak muda ya. Mengenai gimana sekarang? Kalau aku mau ambil dari umumnya sih, mental health ini penting banget ya menurut aku. Jadi kadang-kadang orang banyak yang menyepelekan soal kesehatan mental. Mereka cuma ngelihat kesehatan itu dari fisik gitu kan. Kalau fisik kan kita bisa ngelihat langsung ya. Entah sakitnya itu demam, pilek, batuk gitu kan. Tapi kalau kesehatan mental, kadang-kadang kita nggak bisa mendiagnosanya itu secara simpel gitu. Susahnya, kadang orang ini merasa, oh aku baik-baik aja. Padahal kenyataannya, dia nggak sedang baik-baik aja. Ada juga orang yang udah merasa, dia nggak baik-baik aja nih, dia butuh orang lain, dia butuh pertolongan. Tapi ternyata malah disepelekan sama sekitar. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya susah untuk merubah pandangan orang mengenai mental health ya. Tapi untungnya semakin kesini sih aku ngelihat makin banyak orang sama mental health sendiri gitu. Banyak yang mulai menganggap kalau mental health ini penting. Dan I'm glad to hear that gitu. I'm glad to know about that. Kalau dulu kan mungkin banyak banget sih yang menyepelekan gitu ya. Tapi ya semakin kesini makin banyak orang yang menganggap itu penting dan itu bagus gitu. Mental health ini kalau secara umum sih kebanyakan memang kalau yang sekarang pengen aku bahas sih dari sisi remaja ya, karena aku sendiri kan masih remaja gitu kan. Aku juga pernah merasakan itu dan aku juga melihat orang-orang di sekitarku, teman-teman yang cerita ke aku kalau mereka ngerasa begini, mereka merasa begitu, dan akhirnya aku bisa simpulin, oh ternyata banyak orang yang gak baik-baik aja sebenarnya gitu sih. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya pandemi kan ya, mental health ini paling berupa stres ya. Karena aku pribadi, aku kan mahasiswa baru nih. Aku mahasiswa baru, aku masih semester pertama. Dan yang menyebabkan aku stres paling besar itu dari kuliah online. Aku masuk kuliah itu, aku gak ke kampus sama sekali. Aku belum pernah nginjak kampus sama sekali. Dan itu susah banget buat aku untuk adaptasi dengan kondisi kuliah. Dimana aku lulus pun, aku lulus dan harusnya kan adaptasi itu agak susah ya. Dari yang dari SMA ke kuliah itu beda banget menurut aku gitu kan. Dan adaptasi itu susah. Dari ospeknya online, ketemu teman-teman online, penjelasan dari dosen pun online, bahkan tugasnya jauh lebih banyak dibandingkan yang biasanya. Dan itu juga dikasih tahu sama kakak-kakak tingkat. Kalian mungkin banyak banget memang tugasnya, tapi ya itu resikonya karena sekarang lagi online katanya gitu. Ya mau gimana, kita mau ngeluh pun gak bisa karena ya kondisi emang gak memungkinkan untuk kita datang ke kampus dan kuliah onsite. Tapi di sisi lain rasanya emang tertekan sih dan susah untuk bisa mengerti pelajaran sampai ke akarnya kalau cuman penjelasannya itu lewat
Zoom gitu. Dan untuk kenal teman-teman pun susah. Misalkan nih kayak ada kelompok, kita bahas kelompok cuma lewat Zoom, kita bahas cuma lewat chat, kita nggak bisa ketemu langsung. Ngerjain tugas pun banyak. Kemudian yang paling susah memang adaptasi cara belajarnya dari SMA ke kuliah. Di SMA dimana seakan-akan kita kayak dimanjain sama guru nih, sedangkan kalau kuliah kita benar-benar harus berusaha sendiri gitu. Dan teman-teman pun gak banyak bisa bantu. Intinya kalau di kuliah kita benar-benar ngebantu diri kita sendiri kan. Dan hal kayak gitu sih yang ngebuat aku kadang-kadang agak tertekan juga dengan kondisi sekarang. Tapi overall setelah beberapa bulan semester 1 aku udah mulai coba adaptasi, udah mulai bisa, dan ya gak se-stres itu lagi gitu. Oke. Berarti untuk seorang Tiffany, pandemi ini berdampak banget ya mengenai mental health-nya ya? Berdampak banget sih, tapi kalau untuk aku sendiri ya udahlah, kita mau gimana juga gitu kan. Yang penting kita bisa menyesuaikan sama kondisi sekarang, usaha aja gitu, jangan terlalu banyak ngeluhnya lah gitu. Mending kita mikirin gimana cara kita untuk bisa fokus dan bisa untuk ya beradaptasi lah sama kondisi sekarang gitu aja sih. Kalau itu cara aku ya untuk bisa mengatasi rasa stres di masa pandemi ini. Tapi gimana dengan teman-teman lain gitu? Pernah nggak sharing atau curhat gitu loh? Teman-teman dekat, mungkin teman-teman yang di daerahnya atau satu daerah, atau teman-teman di kampus, gimana tuh mental health-nya? Apakah terganggu atau ada yang sampai stres? Apakah mungkin ada yang sampai mau udah hilang arah gitu loh? Pastinya sih ada sharing ya. Karena kan aku juga punya teman-teman deket yang masuk sejurusan dan sekampus yang sama dengan aku. Kita kadang-kadang juga ngerjain tugas itu bisa diskusi bareng gitu kan. Jadi otomatis juga banyak sharing. Kalau ya pusing banget pas masa pandemi kayak gini itu pusing. Memang pusing, tapi ya mau gimana. Kita juga semua pengen kuliah onsite secara cepat gitu kan. Kita pengen juga masuk. Kita juga pengen untuk tahu gimana sih kampus kita pengen lihat langsung, bukan cuma sekedar virtual yang kita kampus tour itu aja lewat Zoom. Gak ada yang mau sebetulnya kayak gitu. Tapi untungnya sampai sekarang aku sama teman-temanku masih bisa survive, masih bisa untuk ngatasin stresnya gimana. Jadinya gak sampai yang kayak udah hilang, udahlah gak mau kuliah lagi, untungnya gak ada. Tapi untuk kemarin-kemarin memang sempet kayak aduh capek banget gitu kan, rasanya nggak mau, ada rasa nggak pengen kerjain lagi, cuman pasti dikerjain. Tapi kalau sampai hilang hasrat untuk kuliah sih untungnya nggak ada ya. Tapi kita tarik mundur dulu sebentar. Waktu awal nih kan, khususnya untuk Fanny ini kan dari SMA ke kuliah kan, itu kan sama sekali nggak merasakan gimana real atmosfer di perkuliahan, kan beda tuh. Lagi-lagi kan beda antara di Zoom, di conference atau di online dengan real. Ya kita muka, kita bisa ngelihat teman kita secara jelas gitu. Nah, itu shock nggak? Gimana, rada hilang suaranya? Shock gak? Apa kaget gak gitu dengan keadaan seperti itu gitu loh? Kalau dibilang awalnya, kaget sih cukup kaget ya. Karena kalau khususnya aku gak tahu kalau yang lain, tapi kalau di kami, yang jurusan aku juga, itu kita dikasih tugas atau assignment itu di drop dari pertama. Jadi kayak tugas itu dikasih semua selama 1 semester, dan tergantung kita pintar-pintar untuk manage waktu, bisa kumpul sesuai deadline. Dan itu cukup buat aku shock juga, kok sebanyak ini, dan berat kan. Kalau tugas kuliah itu pastinya berat ya, ada esai ya kan, terus kita kadang buat makalah, semacam itu ya. Nggak sama lagi kayak tugas-tugas waktu SMA, dan pastinya butuh ekstra gitu kan, kerja ekstra untuk bisa paham sama tugas-tugas kuliah. Sempat shock juga karena kata pengantar di tempat kuliahku itu kan Inggris semua,
dan butuh pemahaman lebih lah untuk aku memahamin materi gitu kan. Jadi itu sih yang buat aku shock lumayan. Terus prosesnya gimana tuh menyesuaikannya tuh? Dari yang shock tadi jadi akhirnya terbiasa gitu. Prosesnya gimana? Apakah prosesnya butuh nggak tidur semalaman atau gimana tuh? Oh enggak, aku tetap tidur teratur tuh tetap. Cuma kayaknya selama pandemi aku kebanyakan bergadang ya. Tapi ya selama adaptasi untuk kuliah sih, yang penting kalau aku sudah ngeluh terus mikir, buat apa juga ngeluh gitu kan gak bakal selesai juga ya. Ya udah deh jalanin aja gitu. Kalau lama-lama juga kebiasa. Tapi pernah nggak ngeluh yang ngeluh banget gitu loh? Kok gini ya? Pernah. Kok di tahun aku masuk kuliah kok gini amat gitu loh? Pernah. Bahkan pernah sampai yang nangis gara-gara stres. Kok gini gitu loh. Terus kuliah itu kan susah waktu pas di awal-awal karena ya itu tadi kayak lumayan kaget juga gitu sama kondisi kuliahnya gitu kan, berat, dan aku harus adaptasi secara online kayak gini kan susah. Sempet nangis juga, sempet stres juga. Ya pokoknya terus, pernah di tahap terendah itu gitu. Terus tadi kan pernah sampai nangis tuh ya. Itu cara kamu ngontrol diri sendiri gimana? Supaya oke, ini kewajiban aku. Ya, aku harus kerjakan gitu loh. Apapun keadaannya, apapun tantangannya, aku harus ngerjain gitu loh sampai selesai. Itu yang aku pikir memang. Nah, iya itu benar. Aku mikirnya kayak gitu. Karena aku udah milih untuk kuliah, ya udah aku harus jalanin. Gak bisa terus-terusan aku ngeluh. Ya nggak apa-apa aku ngeluh, tandanya aku sadar kalau aku capek. Tapi bukan berarti aku harus stuck di situ. Kalau aku capek, aku istirahat bentar, take a break, terus ya udah, akhirnya kerjain lagi. Karena mau gimana pun tugas itu harus dikerjain. Dan kalau kita stres, itu nggak bakal selesai. Jadi pelan-pelan hilangin stresnya. Setelah tahu kalau aku stres karena ini, pelan-pelan aku ngilangin dan akhirnya lama-lama kan tugas itu selesai juga. Kalau tugas itu udah selesai, ya beban kita hilang. Gitu aja, sebenarnya as simple as that. Kalau kita tahu kita stres karena apa, kalau kita tahu gimana biasanya kita mengendalikan stres itu, gimana biasanya kita menghilangkan stres itu, ya sebenarnya oke-oke aja gitu. Karena nggak apa-apa untuk capek, semua orang pasti ada batasnya, semua orang pasti pernah capek. Tergantung gimana cara kita untuk mengatasi itu. Kita mau stuck kah, atau kita mau tetap maju aja, ya itu tergantung balik sama diri kita sendiri lagi. Tapi tadi kan ada caranya ya, seorang Tiffany kan ada caranya dalam mengatasi mengenai ya kadang kita ada ngerasa nyerah gitu loh. Tapi tadi kan seorang Tiffany kan menjelaskan bagaimana cara dia untuk kembali lagi semangatnya gitu loh, membakar lagi semangatnya. Ya ini kewajiban aku, ini tugas aku dan aku harus menyelesaikannya. Nah, ada ini nggak? Ada treatment khusus nggak? Atau ya aku kalau stres ya istirahat sebentar, paling aku makan atau mungkin olahraga atau gimana? Ada treatment khusus nggak? Mungkin buat teman-teman yang sedang kebingungan dan yang sedang kurang referensinya, mungkin bisa ketika kami ceritain mungkin bisa menambah dan oh iya ya, kenapa aku nggak coba gitu. Kalau dari seorang Tiffany gimana? Kalau aku setiap hari itu pasti ada me time-nya, sekitar sejam 2 jam per hari ya me time. Entah ngelakuin sesuatu yang kamu suka. Jadi entah itu kamu mau dengerin lagu. Kalau aku pribadi sih aku olahraga ya. Karena kan olahraga itu sambil dengerin lagu itu kadang-kadang cukup menghilangkan stres juga gitu. Dan kalau saat aku ngerjain tugas nih, lagi stres, ya udah aku berhenti dulu, bentar aku nonton bentar, aku dengerin lagu bentar, asal jangan kebablasan. Habis itu lanjut lagi ngerjain tugas. Tapi yang selalu aku jadiin semangat sih, ayo dong Van, kerjain tugasnya biar cepat selesai. Kalau udah selesai kamu pasti bisa santai. Kayak gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jadi itu yang lebih nge-push aku gitu. Karena kayak dari dulu-dulu pun misalkan aku ujian nih, stres ujian, terus aku bakal mikir,
ya habis ujian kita libur, ya udah kamu bakal free habis ujian, jadi semangat, ayo sekarang kamu ngelakuin yang terbaik, terus nanti hasilnya bakal bagus juga, kayak gitu. Sama kayak aku ngerjain tugas, kerjain sekarang, nanti pas sudah selesai kamu bisa free gitu. Kalau aku sih kayak gitu, biar bisa semangat lagi. Karena kalau misalkan aku terus-terusan mikir ini susah, aku nggak bakal kerjain. Kalau aku nganggap itu beban terus, aku nggak bakal bisa kerjain gitu. Berarti seorang Tiffany udah menemukan caranya menghilangkan stres dikala sekarang yang ya di rumah aja gitu loh, nggak bisa seleluasa dulu, yang bisa kemana-mana kan. Tapi dari inti obrolannya tadi, yang dari cocok tadi, terus dari proses kan pasti ada endingnya. Nah, apa yang bisa kamu tangkap gitu loh dari tadi? Apa sih yang membawa seorang Tiffany akhirnya sampai titik ini berhasil gitu loh, melewati semua rintangan yang tadi? Yang gimana prosesnya itu berarti tadi ya. Kalau menurut aku semua itu proses. Kayak aku nggak bakal ada di sini. Endingnya, sebentar. Endingnya apa yang bisa ditangkap gitu loh. Misal nih, kita pengen juara di suatu lomba, kan kita perlu latihan, perlu cari informasi kan. Nah, nanti endingnya itu kita pengen apa gitu loh. Akhirnya kita pengen juara satu, atau misalkan nggak sampai ke juara satu, itu kita setidaknya dapat pengalaman gitu. Nah, intinya tadi kan aku cerita tadi, perumpamaannya pengalaman. Nah, kalau dari seorang Fanny mengenai yang tadi, yang proses tadi itu gimana? Endingnya gimana? Oh, aku akhirnya bisa lebih lebih bersyukur atas keadaan, atau gimana? Kalau aku endingnya pastinya ya aku bisa belajar, oh gini cara adaptasinya susah. Jadi kalau orang-orang cuma adaptasi yang secara onsite, aku sekarang bisa adaptasi secara online gitu sih kalau menurut aku. Karena dari proses-proses yang tadi yang berat menurut aku ya, dan akhirnya aku ada di sini itu berusaha untuk jadi baik juga. Gimana ya ngomongnya? Kayak aku berusaha kuliah kayak sekarang, itu termasuk ending gak sih? Kayak akhirnya aku berhasil aja gitu. Mungkin endingnya mungkin berkat kerja keras dari yang kemarin, bisa melewati tugas-tugas yang mungkin bisa dikatakan sulit atau berat. Jadi akhirnya endingnya bisa dapat pengalaman, bisa dapat mungkin nilai yang bagus gitu. Nilai yang bagus sih, iya. Aku dapat ending itu. Dan kalau untuk nilai bagus lainnya kayak UAS, aku belum UAS, jadi aku nggak bisa untuk ngasih tahu ending sampai sejauh itu. Tapi untuk nilai-nilai yang lain, untungnya endingnya aku buat pun dari semua kerja keras yang kemarin, untungnya ya ada hasilnya gitu. Berarti kamu akhirnya seorang Fanny ini berarti akhirnya dapat pengalaman hidup ya? Pastinya ya. Pengalaman hidupnya ketika pandemi sekarang, dia berjuang dan akhirnya sampai di titik ini berhasil ya. Menurut aku sih itu pengalaman yang yang mahal, karena ya kita berharapnya ke depannya kan nggak bakal lagi terjadi pandemi kan gitu. Ini terus ya kita coba gimana? Enggak, lanjut aja. Coba kita kaitkan mental health ini atau kesehatan mental ini, atau bisa juga teman-teman nyebutnya mental illness, sama bullying, sama toxic relationship. Nah, aku pribadi pun pernah ngalamin yang namanya toxic relationship, pernah ngalamin bullying. Ya mungkin teman-teman yang dengar setidaknya pernah, atau ya mungkin kalau misalkan nggak pernah ya bersyukur aja teman-teman belum merasakan. Tapi menurut aku dari dua yang tadi yang aku sebutkan tadi, dari toxic tadi sama relationship sama bullying, satu lagi apa tadi?
toxic through bullying. Nah itu membentuk pribadi aku. Nah kalau dari seorang Tiffany itu menggambarkan atau pandangannya mengenai toxic relationship sama bullying itu gimana? Mungkin kalau mau dibahas kedua-duanya langsung boleh, atau mau dibahas satu-satu boleh. Kita kaitkan ke mental health karena ini ada kaitannya, kental lah kaitannya gitu. Aku mau bahas yang bullying dulu deh. Soalnya kalau bullying ini kan lebih general ya, boleh. Buat remaja sekarang apalagi bullying itu marak banget. Aku pun miris kadang liatnya. Dan kalau dibilang mungkin pernah ya kenapa? Sebentar Van, mungkin bisa aku motong. Mungkin bisa dikaitkan sama keadaan sekarang mungkin. Ya nyentil-nyentil dikit lah sama keadaan sekarang. Kalau untuk keadaan sekarang sih menurut aku nggak sebanyak itu ya, karena kan kita sosialisasi bersosialisasi pun nggak secara langsung kan, kebanyakan lewat rumah, lewat Zoom. Dan kalau dari orang-orang sih, kalau yang mereka yang pernah kena bully di sekolah sama teman-teman dari lingkungan mereka juga, kadang-kadang ada beberapa yang cerita ke aku, mereka juga ngerasa ada untungnya pandemi ini mereka nggak perlu ketemu sama orang-orang yang ngebully mereka kayak gitu. Dan aku sedih pas denger itu, karena ternyata mereka tuh pas ngalamin bullying itu berat banget. Ya pasti berat sih. Dan kalau mau dikaitin sama bullying ya, bullying ini berpengaruh banget menurut aku sama kesehatan mental. Bullying ini terjadi banyak banget di remaja. Dan kadang alasannya pun sepele, apalagi remaja ya. Biasanya kalau nggak jauh-jauh dari fisik, itu ada aja yang salah untuk bisa dibully gitu. Dan bullying ini kebanyakan terjadi itu sama remaja yang belasan tahun. Mereka bahkan mungkin nggak paham sama kesehatan mental temennya, gimana sih cara kita buat bisa kayak kesehatan orang itu penting loh, kesehatan mental orang itu penting. Dan beberapa dari mereka mungkin nggak paham sama hal itu. Dan kita kadang ngelihat bullying ini sesuatu yang cuman menyangkut fisik, kayak entah itu dipukul, entah itu mengalami kekerasan gitu kan. Tapi ternyata bullying itu nggak sesempit itu. Bullying itu ada juga yang terjadi secara verbal, alias dari ucapan kita. Jadi selama bullying ini menjatuhkan martabat orang, atau bullying ini menyakiti perasaan orang, maksudnya aktivitas yang sesuatu yang menyakiti perasaan orang atau menjatuhkan mereka, itu bisa dikatakan sebagai bullying. Itu dulu deh, pengertian itu yang harusnya orang-orang bisa paham. Karena kalau aku lihat remaja sekarang, bahkan aku pun dulu sempat mengalami, walaupun nggak separah itu, orang-orang ini suka ngata-ngatain orang lain, ya nggak sih? Kalau kita teman-teman gitu kadang suka ngatain yang lain, entah itu menyangkut body shaming ya. Paling sering sekarang kalau body shaming. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk bully kalau. Yeah. Menurut aku itu sudah termasuk bully, walaupun secara verbal, nggak sampai yang pukul-pukulan gitu, nggak. Tapi itu udah menyakiti orang kan. Ya kita mungkin nganggapnya simple, kita mungkin nganggapnya biasa aja dong, kan gue cuman ngomong, emang kenapa sih kayak gitu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu buat orang yang merasakan. Mereka ada yang sampai ngedown, mereka ada yang sampai nggak pede, ada istilahnya insecure, dan akhirnya bisa juga berdampak sampai ke depresi atau gangguan mental tadi. Dan itu banyak banget terjadi di remaja. Menurut aku kayak gitu. Ya, aku juga flashback juga ya. Ketika kamu tadi nyeritain juga, ya aku kalau boleh jujur ya pernah melakukan itu dan pernah merasakan impact-nya. Jadi apa ya? Ya banyak belajar lah. Hari demi hari kan semakin bertambah umur kan juga semakin belajar lah bahwa itu salah, dan ya segera meminta maaf atas kesalahan yang kemarin. Dan ya berharap kedepannya nggak ngulangi dan saling menjaga omongan kan. Tuh. Terus tadi yang aku penasaran itu, ada temanmu yang sampai malah bersyukur. Lah orang pengen ketemu, orang pengen bersosialisasi,
sama teman-temannya. Lah temanmu tadi itu yang kamu sebutin tadi itu malah bersyukur nggak ketemu sama teman karena pandemi ini kan ya social distancing kan. Iya. Berarti saking berimpactnya ya ke dirinya gitu loh mengenai bullying itu. Iya, karena pas mereka ketemu, maksudnya temen aku juga sama teman-temannya, aku nggak tahu secara langsung mereka ini bagaimana, tapi dari cerita dia yang pastinya berimpact ke dia bullying ini. Jadi yang dari fisiknya terutama dia dibully, dikatain, atau bahkan sampai mungkin kekerasan juga iya. Dan dia pastinya ada rasa trauma dong sama lingkungan sekitarnya. Dan hal kayak gitu yang akhirnya nggak mau ngebuat dia untuk ketemu gitu. Dan bersyukur aja bisa lewat online kayak gini kan nggak perlu ketemu langsung gitu kan. Nggak perlu bersosialisasi langsung. Karena gini loh, kebanyakan orang-orang itu saat dibully mereka nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Pas mereka ngedown sampai akhirnya kena mental health problem tadi, mereka kadang nggak tahu apa yang harus mereka lakuin untuk menghadapi situasi kayak gini. Contohnya nih aku, misalkan diomongin apa gitu yang bikin sakit hati, entah itu soal fisikku gitu kan. Nah, ih kamu gendut deh. Kadang kita ketemu sama temen, ih kok kamu gendutan sih, makan apa aja kayak gitu. Kadang-kadang kalau dipikir simpel gak sih? Simpel banget bisa ngatain orang, itu gampang ngatain orang kayak gitu. Tapi dampaknya itu loh. Tapi Kak, dampaknya itu. Tapi bentar, kenapa? Aku potong, sorry. Tapi misal nih, kamu kan pasti ada sahabat dekat tuh. Nah, kalau berbicara seperti itu kan, ya wajar kan sama sahabat gitu loh. Kayak misalkan tadi, kamu kok gendutan ya sekarang gitu. Itu gimana menurutmu? Atau harus ada batas wajarnya atau gimana tuh? Ada batas wajarnya, bener. Karena kalau kita sama sahabat, kalau memang dia sahabat yang baik, pastinya nggak menjurus ke mengejek kalau menurut aku. Nggak menjurus untuk menjatuhkan kita. Lebih kayak, ih kok kamu begini, harusnya tuh begini-begini. Maksudnya ya nggak sampai yang menjatuhkan gitu loh. Pasti ada batasannya. Tapi kalau aku pribadi sih sama temen deketku, kita nggak pernah untuk ngomongin soal fisik. Karena sama-sama antara dia dan aku pun pernah untuk mengalami hal itu. Dan kita tahu gimana sakitnya. Kita tahu gimana gak enaknya diomongin orang kayak gitu. Ya akhirnya kita gak pernah juga untuk saling ngomong kayak gitu. Apalagi kalau cewek kan. Gendut itu kan sensitif banget ya. Jadi kayak setelah diomong kayak gitu, kebanyakan orang-orang bakal. Tapi aku juga bingung nih. Dan aku juga penasaran. Kenapa ya itu tadi, kenapa ini kan bentukannya aja ya. Ini ya kan kalau gendut kan bentuk ya. Itu kok misalnya kita nggak ketemu, let's say setahun lah. Yeah. Lah waktu ketemu kan ada beda tuh. Udah lama gak ketemu. Lah bilangin gendutan gitu loh. Nah itu kenapa menurut aku kan itu kan little thing atau hal kecil lah. Nah tapi kok kenapa dengan kalimat itu berimpact banget ke cewek gitu? Mungkin kalau untuk satu orang yang baru ketemu, misalkan nih kita si A sama si B udah nggak ketemu lama setahun gitu kan, terus si B ngomong ke si A, ih kamu gendutan deh. Mungkin menurut si B ya itu kan suatu hal yang biasa aja, emang kenapa kok lu harus marah gitu kan. Tapi untuk si A kita nggak tahu ternyata selama ini dia sering mendapatkan itu dari orang lain, ternyata bukan dari si B aja. Oh gitu. Ternyata udah dari lama-lama dia nyimpen rasa ngedownnya itu, rasa insecure dan nggak percaya dirinya itu di dalam diri dia, sampai dia pun kadang ada rasa stres juga karena ada itu. Kita nggak tahu di dalam jiwa orang itu dia benar-benar baik-baik aja atau enggak, dia beneran biasa aja dengan omongan kita atau enggak. Makanya sebisa mungkin hindari hal-hal yang bisa nyakitin orang lain secara ucapan, karena kita nggak tahu di masa lalu dia ada trauma dengan hal itu kah, atau sebelum ketemu kita dan sebelum kita ngomong itu ke dia, mereka pernah ngomongin kayak gitu juga nggak sama orang. Kita harus paham kalau di dunia ini bukan cuma antara kita dan dia yang saling ngomongin soal fisik, ada juga orang lain yang ngomong ke dia, bisa jadi kayak gitu. Oke. Tapi
kita tarik mundur sebentar. Nah, kalau dari bullying itu sendiri, kan itu kan suatu perbuatan yang kurang baik ya. Nah, kalau dari seorang Fani kan pasti udah mengalami yang namanya bullying. Ya mungkin itu entah waktu kecil sampai sekarang. Nah, ada nggak kalau dari Tiffany itu tips supaya kita itu terhindar dari yang namanya bullying, atau kita harus pilih-pilih banget teman, atau harus menghindari, atau ada jarak lah antara teman satu dengan teman yang lain, atau ya cukup kenal aja gitu loh. Kalau sahabat ya mungkin lebih intim, lebih dipilih-pilih gitu. Kalau dari Fani gimana? Kalau akan hal itu. Kalau udah kayak gini, secara nggak langsung kayaknya aku harus cerita nggak sih soal pengalamanku dulu mungkin. Balik lagi berarti aku harus flashback. Kalau misalkan kalau boleh diceritain ya silakan. Kalau enggak ya itu kan privasi ya, terserah sih. Kalau aku sih ya selagi itu bisa ketika kamu nyeritain yang denger pun kena, oh iya ya gitu loh, dan jadi jadi pelajaran buat dia ya itu malah tambah bagus gitu loh. Kalau aku pribadi sih, bully yang dirasain itu mungkin dianggap sebagian orang sepele. Kayak aku bilang tadi, bully yang aku rasain bukan bully dari fisik, tapi bully secara verbal yang pengaruhnya itu ke mental aku, yang pengaruhnya ke pikiran aku. Mungkin simpel, orang-orang juga pernah ngatain aku gendut, aku juga merasakan itu kalau aku gendut. Jadi selain dari omongan orang-orang, aku juga sadar diri, oh iya ya kok aku begini gitu. Dan akhirnya aku mulai jadi gak percaya diri dan ngedown itu yang buat aku stres. Ditambah waktu itu aku sempet stres sekolah juga, karena gak tahu ya, waktu itu aku sempet kayak mengalami transisi mungkin dari yang pelajarannya dari agak mudah tiba-tiba jadi susah, dan itu cukup ngebuat aku stres. Ditambah sama lingkungan yang cukup nge-push aku, dan aku gak bisa cerita ke siapa-siapa. Itu ngebuat aku ngedown, ngebuat aku stres. Dan kondisi seperti itu aku sempet nge-stuck juga selama mungkin beberapa bulan, kayak sebulan atau 2 bulan. Gak lama sih kalau dibandingkan sama orang-orang lain ya. Kadang kalau orang lain ini yang dikatain sama orang itu bisa sampai lama gitu kan. Dan kadang mereka gak tahu cara untuk ngatasinnya, dan itu yang ngebuat mereka jadi makin lama kayak gitu. Kalau aku pribadi waktu itu ngatasinnya dengan cara aku sadar diri, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Nah ini titik paling susah. Ketika aku harus bangkitin semangat aku lagi dari awal, itu untuk bisa ngilangin rasa ngedown aku dan stres aku, yang sebenarnya aku diagnosanya ini sendiri ya. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Kayak kita udah ngerasain ini, sebetulnya kita butuh pertolongan lain. Dan ini psikolog itu penting tuh di sini, gitu. Kayak kita jadi setelah kita mendiagnosa diri kita sendiri, oh aku mengalami stres, apa aku butuh pertolongan, kayak gitu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak lebay banget, masa iya sih gue harus ke psikolog, kayak gitu kan. Nah terus pas saat itu aku bangkitnya sih mulai berpikir kalau ya aku nggak bisa gini terus. Ya ini emang Tiffany gitu kan. Tiffany ini selalu berpikir kalau sudah ngedown, aku gak bisa kayak gini, aku gak bisa ngeluh terus. Itu selalu aku lakuin sama diri aku. Dan kalau yang bisa aku... Tapi kan... Kenapa? Gimana? Coba lanjut, sorry. Lanjut. Ya aku gak bisa gini terus aku harus gimana gitu. Misalkan dari luar nih udah ngatain kayak, kok lo gendut banget ya, kayak gitu kan. Nah, aku otomatis kayak, oh iya ya, kayak gitu kan. Ya di luar sih senyum-senyum aja. Pas udah nyampe rumah baru kepikiran. Terus pas udah kayak gitu, ya akhirnya kayaknya aku harus diet deh. Kayaknya aku harus olahraga gitu kan. Jadi akhirnya sadar diri aja gitu. Maksudnya ya bukan karena aku mau berubah untuk mereka, tapi aku mau berubah untuk diri aku sendiri. Aku udah mengalami, aku ngedown, aku stres karena hal itu. Dan cara aku untuk ngatasin hal itu berarti aku harus berubah.
Dan aku harus berubah itu ya dimulai dari diri sendiri. Aku mulai olahraga, aku mulai diet, dan akhirnya tercapai juga titik di mana aku berhasil. Yang gak bisa dibilang 100% berhasil, tapi seenggaknya itu bisa merubah pandangan orang juga kan. Tapi balik lagi, aku berubah untuk diri aku sendiri, bukan untuk mereka. Ya udah, mereka kalau tetap mau ngatain aku gendut terserah, pokoknya ini diri aku sendiri. Aku udah merasakan perubahan sama diri aku kok gitu. Yang penting kita berpikir positif sama diri kita. Memang susah, munculin pikiran positif itu susah banget. Bahkan sampai sekarang aku masih sering negatif thinking buat diri aku gitu. Tapi mau gimana pun kita harus bisa berusaha untuk terus memunculkan pikiran positif, bisa untuk memahami diri sendiri apa yang kita butuhin pada saat kita stres itu, baru akhirnya kita bisa bangkit lagi. Kalau kita nggak paham dan kita nggak bisa memahami diri sendiri, ya kita bakal tetap stuck di situ. Dan kebanyakan orang stuck. Itu yang ngebuat mereka akhirnya jatuh makin dalam, makin stres dan bisa depresi. Oke, tapi pernah nggak sih ini kita perandaian aja ya. Tapi pernah nggak sih ngebayangin temenmu bilang gede-gede gitu di tempat umum, kayak Tiffany gendut gitu loh. Nah, itu kan apa ya? Aku spontan aja terlintas itu gimana tuh? Apakah langsung apa ya? Seorang cewek gitu dikatain gitu loh. Itu kan kayaknya kalau dari cerita tadi kan panjang lebar tadi berimpact banget gitu loh. Itu gimana tuh? Kalau aku nggak pernah dikatain, ngebayanginnya gimana? Nggak pernah dibilang Tiffany gendut gitu, nggak sih. Tapi dikatain depan orang-orang itu memang iya. Jadi kayak misalkan, kok lu sekarang gendutan banget ya, ngapain aja sih kayak gitu. Itu di depan teman-teman sekelas. Aku kayak ya aku cuman ketawa doang, aku bisa apa gitu, nggak mungkin dong aku tiba-tiba marah-marah gitu kan. Ya paling aku cuma bilang nggak tahu nih gitu. Ya kali happy soalnya kayak gitu aja. Tapi kalau saya marah sih nggak, balik rumahnya baru kepikiran. Tapi ending dari yang pernah kamu rasain terhadap bullying tadi, apa tuh? Jadi pengalaman hidup kamu, jadi lebih berhati-hatikah dalam berbicara supaya orang tidak luka dengan omongan kita atau gimana? Ya itu termasuk satu, aku jadi belajar gimana cara untuk bisa ngatasin stres. Karena aku sudah pernah berada di titik down, bukan cuma soal bullying, aku juga ada hal-hal lain yang ngebuat aku tertekan, dan itu bebarengan sama bullying itu. Dan kemudian aku jadi tahu gimana cara kita untuk menyusun kata-kata yang lebih baik untuk orang, atau bahkan aku nggak perlu komenin soal fisik orang, karena bagi aku itu bukan sesuatu yang terlalu penting. Toh selama dia baik, toh selama dia nggak buat masalah sama aku, ya it's okay. Kenapa kita harus terus-terusan untuk ngomongin fisik orang sih? Ya memang sih penampilan itu perlu ya, tapi itu kan nggak nomor satu. Dan mungkin kalian sering dengar yang ngomong kalau attitude itu penting, kalau penampilan itu nomor 2. Tapi pasti banyak orang juga yang merasa kayak itu omong doang, termasuk aku ngerasa kalau orang-orang yang ngomong itu kadang cuma ngomong doang. Tapi aku tetap berusaha untuk merealisasikan itu di kehidupan aku sendiri. Aku pengen aku ngelihat orang itu bukan cuma dari fisik, tapi lebih gimana pikiran mereka, gimana kedewasaan mereka, gimana cara mereka bertindak. Jadi lebih penting sikap mereka sama aku dibandingkan fisik mereka di mata aku. Karena gak guna lo mau sekeren apapun, itu gak bakal kayak toh itu juga untuk diri lo sendiri gitu, bukan untuk aku gitu kan. Kayak itu untuk diri kamu lo, kamu yang merasakan kalau kamu mungkin ngerasa cantik. Ya semua orang cantik, semua orang ganteng. Kamu merasakan kamu menarik kayak gitu, itu buat diri kamu. Tapi kalau misalkan tindakan kamu jelek, itu tetap gak ngerubah pandangan aku kalau kamu orang yang gak baik. Jadi dari situ aku belajar kalau memang attitude itu nomor 1.
Dan aku pengen bisa menginspirasi orang-orang, bukan menginspirasi kayak iya sih menginspirasi, tapi lebih pengen bisa mengerti perasaan orang lain. Jadi di saat mereka cerita sama aku pengen mencoba untuk memahami kalau aku ada di posisi mereka. Dan karena aku sudah sedikit banyaknya mengalami hal itu, aku jadi bisa paham sakit hatinya seperti apa. Kayak gitu. Jadi endingnya adalah aku jadi bisa lebih memahami orang lain. Aku jadi tahu gimana rasa ngedown dan stres itu. Dan walaupun mereka nggak minta solusi misalnya, seenggaknya aku bisa jadi teman cerita. Dan itu sih yang paling berharga buat aku. Di saat orang-orang bisa percaya sama aku untuk menceritakan masalahnya, itu merupakan hal yang nyenengin menurut aku. Dan dari situ juga aku tahu cara untuk survive gitu, kayak kalau seandainya aku ada di posisi ini lagi, ya harus aku lakuin apa? Aku jadi tahu. Itu sih yang paling berharga. Iya. Karena kan kita nggak bisa tahu kan kayak ke depan kita bakal ngalamin ini lagi nggak ya? Kita nggak tahu gitu kan. Dan bisa aja aku ngalamin ini lagi. Dan aku jadi tahu gimana caranya aku buat ngatasin hal itu. Oke. Tapi kan kalau kita bisa kaitkan tadi kan akhirnya seorang Tiffany menemukan bagaimana dia survive atau dia bangkit kembali setelah terkena mental health berupa bullying tadi ya. Nah, itu kan bullying ini kan aku yakin kental sama toxic relationship atau pertemanannya. Aku yakin ketika kamu berteman sama orang-orang baik, kamu pasti akan ketularan baik. Iya, betul. Dan sebaliknya gitu. Nah, kalau dari segi atau dari sudut pandang seorang Tiffany itu gimana tuh melihatnya? Aku jujur punya temen yang deket itu nggak banyak, bener-bener nggak banyak, cuman kayak 1-2 orang. Sebenarnya sih itu kenapa tuh kalau boleh tahu tuh, atau terlalu apa? Mungkin yang pengalaman dulu udah terlalu sakit, akhirnya membatasi diri dengan lebih intim lagi dalam memilih teman, dalam artian lebih dalam artian itu lebih menyeleksi lagi lah. Kan kita tahu kan kepercayaan itu kan, mempercayakan sesuatu itu kan susah gitu loh. Nah, kalau dari Tiffany tadi gimana? Kita lanjut yang tadi, yang toxic tadi. Kalau dari aku pribadi sih, kenapa aku punya temen itu akhirnya cuma dikit, itu karena pertama aku tahu nggak semua orang itu bisa nyambung sama aku. Jadi aku cuma mempercayai beberapa orang yang bisa jadi teman deket aku, gitu. Dan beberapa orang pula yang bisa aku percaya untuk dengar ceritaku. Karena walaupun aku sebenarnya sih aku punya teman banyak gitu, karena aku berteman dengan siapa aja. Bahkan di kelas pun ya aku mencoba untuk berteman dan berbaur dengan mereka semua. Tapi yang nyambung dengan kita kan pastinya cuma dikit ya. Yang pastinya akhirnya deket sama kita itu cuma dikit. Aku memilah mereka bukan berarti aku memilih-milih teman, tapi supaya aku nyaman aja gitu. Mana yang aku nyaman temenan, akhirnya itu yang ngebuat aku deket sama mereka. Dan biasanya aku lebih memilih orang-orang yang bisa menghargai aku juga. Memang sih, ngehargain orang itu dimulai dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita udah menghargai orang, ternyata dia gak menghargai kita, ya buat apa dijadiin teman deket, gitu kan. Jadi dengan toxic friendship yang ada, aku gak bisa membatasi orang-orang yang masuk ke kehidupan aku. Ini tuh sama halnya kayak Instagram. Semua rata-rata orang sekarang punya Instagram kan. Seandainya nih akun Instagram kita di private, kita cuma bisa memilih orang-orang yang masuk ke kehidupan kita. Sama halnya kayak misalkan aku mengunci diri aku sendiri di comfort zone dan aku nggak pengen berbaur sama orang. Kalian kalau mau nyoba-nyoba jadi temenku, aku harus milih dulu yang mana yang mau aku jadiin temen, kayak gitu. Tapi bedanya kehidupan aku sekarang kayak akun Instagram yang nggak di private. Semua orang bisa follow aku, semua orang bisa ngelihat kehidupan aku di Instagram. Sama kayak di kehidupan pribadi,
di kehidupan realku semua orang bisa ngelihat aku sekarang, semua orang bisa masuk ke dalam kehidupan aku, dan aku nggak bisa milih siapa yang masuk. Tapi sama juga kayak di Instagram, kita ada tombol follow back, sama kayak kehidupan real, kita bisa aja berinteraksi, sosialisasi secara each other gitu, kayak ya kalau kamu mau jadi temanku, aku juga jadi temanmu, kayak gitu. Kita bisa kayak gitu. Nah, di Instagram itu juga ada tombol block sama report, ya kan? Nah, di saat kita nggak suka sama suatu orang karena orang itu mungkin nggak bisa menghargai kita atau membawa pengaruh buruk bagi kita, ya kita bisa nge-stop, kita bisa memfilter orang-orang itu. Kamu kalau misalkan nggak baik buat aku, ya udah kita stop friendship kita sampai di sini. Kita emang nggak bisa ngatur siapa yang masuk ke kehidupan kita, tapi kita bisa ngatur gimana dekatnya kita dengan mereka, gimana cara kita untuk membatasi diri kita dengan orang-orang yang toksik. Kayak gitu. Bentar, tadi kan kita sedikit nyentil ke sosial media yang tadi Instagram. Nah, ini ada tiga opiniku. Yang pertama, kan semakin tua itu kan harusnya kita harus semakin banyak berteman dan semakin banyak mengenal. Dalam teman kita yang sekarang itu beda banget sama teman-teman yang bakal jadi teman kita. Dalam artian gini, ini kan berpengaruh ke dunia perkuliahan, berpengaruh ke dunia kerja kan. Kita lebih memahami watak seseorang, kita lebih memahami, oh temannya dipercayanya cuma batas ini aja, oh udah lama nanti udah mulai ember dan sebagainya gitu. Nah, terus nanti tolong ditanggapi ya. Terus yang mengenai akun private tadi. Nah, itu kan kalau menurut aku kan itu kan hak masing-masing mengenai akun private. Mungkin dia pengen lebih intim lagi, dalam artian ya orang-orang tertentu aja, orang-orang yang boleh yang boleh. Artinya kan ketika kita nge-follow yang private kan butuh persetujuan tuh. Nah, ketika disetujui berarti mereka yang nge-follow tadi kan berhasil atau boleh ke dalam circle Tiffany lah contoh gitu. Terus mengenai unfollow dan follow. Nah, ini kan juga permasalahannya. Aku pun juga merasakannya juga dalam artian gini. Misal nih, Instagram kamu aku unfollow sekarang misalkan. Itu nanti pasti berpengaruh ke kamu dalam artian dibilangin sombong dan sebagainya. Nah, itu kok seberimpact itu loh sosial media khususnya Instagram, dan kita coba kaitkan ke mental health itu loh. Nah, kalau menurut kamu gimana? Apakah kalau menurut aku ketika kamu nge-follow dan minta fallback itu nggak ada kewajiban untuk nge-fallback, ya terserah kamu. Dalam artian ya, kalau aku sekarang ya semakin tua itu nyadar Instagram itu cuman media untuk berbagi. Nah, yang pertemanan asli itu nggak bisa diatur, nggak bisa didasarkan oleh Instagram atau sosial media lainnya. Yang namanya teman asli itu, teman real friend itu ya di dunia nyata gitu loh. Ya walaupun nggak ketemu di Instagram, mungkin aku nge-follow dia nggak nge-follow back ya udah gitu loh. Nah, itu yang aku rasakan sekarang. Nah, menurut Fani dari ketiga poin yang aku sodorkan tadi gimana? Kalau aku pribadi, maksud aku dari yang tadi itu adalah kita membuat perumpamaan aja dari Instagram. Bukan berarti kehidupan real kita itu ada di Instagram, tapi itu cuma perumpamaan aja. Kalau dari yang pertama nih, tadi aku sempat mikir yang semakin tua itu, semakin harus. Betul. Semakin kesini juga aku ngerasa aku makin banyak kenal orang pastinya kan, karena kan kita kehidupan ini makin banyak orang yang masuk di hidup kita, ya kan? Dan kita nggak bisa ngatur siapa aja yang masuk. Dan itu nambah relasi kita dong. Kayak orang sering bilang kan, kalau di kuliah kita butuh banyak teman, kita harus nyari banyak teman karena itu bisa memperluas relasi. Memang betul. Dan aku nggak pernah permasalahkan itu. Maksudnya aku setuju aja kalau mereka mau keluar dari comfort zone itu, mencari banyak teman. Karena dengan cara kayak gitu kita jadi lebih tahu dunia luar, kita jadi lebih tahu orang yang ini si A sama si B itu beda, si C beda lagi. Kita jadi bisa berbaur dengan siapa aja kan, kayak gitu. Itu penting, apalagi nanti besok kita akan menghadapi dunia kerja
itu jauh lebih penting lagi. Kayak kita ketemu klien, kita jadi paham, oh si klien ini mau begini, oh si ini mau begini. Tapi yang akhirnya deket sama kita, yang akhirnya bisa kita percaya, itu gak perlu banyak-banyak sebetulnya. Yang akhirnya bisa bener-bener paham sama kehidupan kita, yang bisa kita percaya untuk tahu masalah kita, itu gak perlu banyak-banyak. Karena semakin banyak orang yang tahu tentang masalah kita, itu semakin bahaya kalau menurut aku. Dan kita, jadi gini loh, kita bisa temenan sama siapa aja. Bahkan yang toksik pun kita bisa temenan sama mereka. It's okay. Tapi kamu tahu dia toksik, kamu tahu dia nggak baik, ya sudah, kamu sekedar temanan, tapi nggak perlu sampai yang seintim dan sedekat itu. Karena toxic friendship itu adalah ketika temenmu nggak baik dan dia mengajak kamu untuk menjadi nggak baik juga. Secara nggak langsung ya, dia nggak mungkin bilang kayak, yuk nggak baik sama aku, nggak mungkin kayak gitu. Tapi secara nggak langsung kalau kamu terus-terusan untuk mengikuti kehidupan mereka yang toksik, kamu akan jadi toksik juga. Karena pertemanan dan lingkungan sekitar seberpengaruh itu untuk diri kita. Kayak gitu. Jadi maksud dari perkataanku tadi adalah kita memang nggak bisa mengatur siapa aja yang masuk ke kehidupan kita, tapi kita bisa mengatur siapa aja yang akhirnya deket banget sama diri kita untuk bisa tahu tentang diri kita. Kayak gitu. Tapi kita boleh untuk menambah, boleh banget malah untuk menambah pertemanan, menambah relasi, karena itu membantu kita untuk kedepannya juga. Kayak gitu. Oke, terus tadi kita kan mengaitkan bullying ke toxic tadi ya, toxic relationship. Nah, menurut Tiffany dari segi sudut pandang seorang Tiffany itu gimana cara nanggepi ada teman yang toksik, dan apakah cukup dengan ya mungkin let's say menjauhi, apakah juga harus menyadarkan teman-teman yang toksik agar nggak toksik, dalam artian nanti kan impact-nya kan kemana-mana tuh, impact negatifnya. Nah, kalau menurut dari Tiffany sendiri gimana tanggapannya? Cara kita nanggepin toksik, orang-orang toksik berarti ya. Tapi sebelumnya nih, dan kalau yang tadi ada toxic relationship, sebetulnya itu hal yang beda lagi sih kalau menurut aku. Kalau relationship ini lebih menjurus ke, mungkin orang-orang sekarang lebih paham juga ya. Aku kan juga paham pastinya. Kayak ada hubungan pacaran, nah itu toxic, itu bisa, itu toxic relationship. Tapi coba kita bahas ke friendship dulu deh. Kalau misalnya kita mau bahas relationship nanti, oke, ayo kita bahas. Tapi kita fokus ke friendship dulu mungkin. Bentar. Tapi aku nganggapnya tadi relationship itu kan maknanya kan luas ya kalau menurutku. Relationship itu kan pertemanan juga, apa ya? Suatu hubungannya terikat. Kan pertemanan kan juga terikat. Cuman kalau misalkan dari sudut pandang dari pengetahuannya si Fanny membedakan ya it's okay. Ya go on aja. Karena ya mungkin boleh dari ini dulu, karena kalau dari ini dulu dari sekarang kayaknya ya relationship ini lebih menjurus ke pacaran sih. Kalau menurut aku ya, dari yang aku tangkap dari orang-orang banyak juga iya. Tapi ya benar kata Bang Damar, itu nggak sesempit itu. Cuman ayo kita menyesuaikan. Jadi kalau untuk friendship tadi, gimana cara kita ngatasin orang-orang toksik? Ya sebenarnya balik ke diri kita sendiri lagi. Kita harus paham kalau mereka itu toksik. Jadi kayak gini nih, kita harus paham dulu nih, toxic friendship itu kayak apa? Orang-orang seperti apa sih yang dikategorikan sebagai orang yang toksik? Kita harus tahu itu. Ketika kita temenan dan teman kita udah ngajak untuk kita melakukan hal yang buruk, itu udah bisa dikatakan teman itu toksik. Misalkan nih, aku nggak bilang sih minum alkohol itu buruk ya. Kadang-kadang kita juga menghilangkan stres mungkin buat sebagian orang dengan cara alkohol. Tapi kalau kita sampai yang mengonsumsi obat-obat terlarang, itu semua orang pasti tahu kan kalau itu buruk. Betul? Nah, betul. Itu membawa hal yang negatif, dan semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Misalkan kita pergi ke tempat-tempat yang gak baik, itu semua dimulai dari hal seperti itu. Nah, teman-teman yang ngajak kita untuk menjurus ke hal-hal yang seperti itu, kalau dari awal kita paham itu gak baik,
maka kita langsung stop. Enggak, aku nggak mau pergi ke situ. Enggak, aku nggak mau ngelakuin itu. Kayak misalkan nih ada yang nawarin, mau coba nggak nih obat kayak gitu. Kamu tahu itu nggak baik, tapi kamu tetap lakuin. Nah, kamu ikut toksik. Yang harus kamu lakuin adalah tolak. Walaupun mereka bilang, sombong banget, sok-sokan. Ya nggak apa-apa. Selama itu mengebuat diri kamu lebih aman, dibandingkan kamu harus kena masalah di kedepannya, ya nggak apa-apa, tolak aja. Jadi selama ada teman-teman yang toksik, dan kamu harus paham kalau itu toksik, kamu harus tolak orang itu. Jangan sampai kamu menjurus juga ke hal itu. Ada orang yang sudah kena toksiknya, sudah kena masalah, baru akhirnya sadar, oh iya, kok dulu aku ngelakuin itu, kok dulu aku kayak gitu. Baru deh akhirnya bisa sadar. Ya kalau kamu bisa mencegah, kenapa harus bisa masuk ke dalam situ gitu loh. Sebisa mungkin kita mencegah kita masuk ke dunia orang-orang yang toksik. Sebisa mungkin kita mencegah diri kita untuk terkena masalah. Tapi kalau seandainya kita tetap terkena masalah, ya sudah, selesaikan masalah itu dan besoknya jangan masuk lagi, karena kamu udah tahu rasanya itu nggak enak, itu salah. Kamu udah tahu itu salah, ya udah jangan dilakuin lagi. Tapi kalau untuk teman-teman yang sekarang mungkin ada teman-temannya nih yang toksik, ada lingkungan sekitarnya yang toksik, dan kamu tahu, cuma kamu nggak tahu gimana cara untuk melepaskan diri dari itu. Pelan-pelan pertama kalau kamu deket sama orang itu, coba diomongin, nggak baik loh kayak gini gitu kan, dinasihatin. Kalau seandainya dia nggak mau dengar, sekali dua kali kita nasihatin mereka nggak mau dengar juga, ya sudah, terserah kamu mau gimana, terserah kamu, pokoknya aku nggak mau ikut-ikutan, gitu aja simpelnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu cara kita membatasi diri. Cara kita untuk nggak masuk juga ke orang-orang toksik itu adalah kita membatasi diri dengan mereka, jangan sampai kita masuk ke kehidupan mereka juga yang toksik. Karena jujur, toksik yang orang-orang yang toksik ini bisa ngebuat kita jadi toksik juga. Ya akhirnya itu membawa resiko buat kita. Bahkan nggak cuma untuk kita, untuk orang-orang terdekat kita juga. Contohnya orang tua. Orang tua mana sih yang mau anaknya jadi toksik gitu kan? Orang tua mana sih yang mau anaknya kena masalah gede? Nggak ada. Jadi dampak dari toksik itu tadi bukan cuma untuk kita aja, tapi untuk orang-orang terdekat kita. Jadi sebisa mungkin hindari itu, pikirin orang-orang di sekitarmu. Dan itu cara aku juga buat terhindar sama toxic friendship ataupun relationship tadi. Oke, terus sebelum kita simpulkan semuanya, mungkin aku mau nanya sedikit lagi mengenai toxic relationship. Tadi kan hubungannya kan ke yang lebih kayak ke pacarannya, itu kan lebih ke hubungan. Hubungan dua sejoli lah kita bisa bilang. Yeah. Nah, itu kan udah ranahnya kan udah ranah pribadi atau dua ranah yang melakukannya, dalam artian yang menjalaninya. Nah, apakah boleh kita yang enggak di dalam hubungan itu mengganggu atau mencampuri, dan sebaiknya gimana kita menanggapinya gitu? Kalau aku sebagai misalkan nih ada A dan B pacaran, terus aku C temennya, berarti gitu ya. Kayak aku boleh nggak mencampuri urusan mereka gitu. Selama kita misalkan si cewek, misalkan kan kamu kan cewek terus temenan sama temanmu yang cewek yang pacaran. Nah, itu gimana tuh? Jadi dia cerita sama aku nih, pacarnya begini-begini. Nah, kadang-kadang kebanyakan nih orang yang pacaran itu nggak bisa menilai hubungan mereka itu sehat atau enggak. Mereka nggak bisa menilai itu. Dan mereka nggak sadar sama hal itu. Nah, kita yang berada di luar hubungan itu, kita ngelihat. Dan otomatis kita netral dong. Kayak, oh ternyata si cowok begini, oh ternyata si cewek begini. Kita bisa menyimpulkan dari sudut pandang kita kalau hubungan ini sehat atau enggak. Dan sebagai temen, kalau dia memang baik, seharusnya dia memberitahu ke temennya juga, hubungan kamu ini udah gak sehat kalau menurutku. Apa gak mau dibicarain baik-baik dulu untuk bisa berubah ke hubungan yang sehat? Karena toxic relationship ini ada banyak ya bentuknya. Ada yang entah itu mengalami kekerasan fisik, entah itu salah satunya menyakiti secara mental, entah itu
satunya posesif lah atau yang lain-lain. Tapi pastinya itu berpengaruh juga sama mental kita. Kayak topik yang hari ini sebetulnya lagi dibahas, mental health gitu kan. Semua itu pengaruhnya pastinya ke mental kita. Dan sebagai temen seharusnya kita bisa nyadarin teman kita. Kalaupun nggak bisa, seenggaknya kita usaha untuk nyadarin itu toxic loh, itu nggak baik loh buat kamu. Apa nggak mau? Kalau misalkan diomongin, kalau misalkan nggak bisa diomongin, di stop aja gimana? Karena itu nggak baik buat kamu, kayak gitu. Dan itu nggak salah untuk kita ikut campur, karena kita ikut campur untuk kebaikan si teman kita. Daripada akhirnya menimbulkan hal-hal yang nggak baik, yang akhirnya mental teman kita kena lah, atau mungkin fisiknya luka atau gimana, kita nggak tahu kan dampaknya seperti apa di masa yang akan datang. Kalau kita sudah melihat itu toksik, segeralah kasih tahu ke teman kita. Atau mungkin kita udah punya pacar, misalkan aku punya pacar. Kalau kita sudah tahu, kita paham nih tentang toxic relationship. Kita mungkin pernah dengar pengalaman orang lain tentang toxic relationship. Kita harus pintar-pintar menilai. Jangan sampai karena rasa sayang, kayak kata orang-orang, sayang yang ngebutain semuanya, kita jadi ya udahlah toxic, nggak apa-apa lah, ntar dia juga berubah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Kita cuma sebatas pacar, kita nggak tahu dia bakal berubah atau enggak. Kalaupun udah berantem misalkan, kok kamu gini-gini, terus ntar dia bilang, iya ntar aku berubah. Kalau dia cuma bilang kayak gitu, kita nggak tahu dia beneran berubah atau enggak. Dan berubah itu harus dari diri dia sendiri. Gak bisa semata-mata cuma ngomong berubah. Gak segampang itu seseorang bisa merubah personality dia. Jadi kalau kita udah tahu kita berada di toxic relationship, jangan menyangkal kalau kita berada di toxic relationship. Kebanyakan orang bakal menyangkal kalau kita berada di sesuatu yang toxic. Kita bakal merasa kayak, enggak kok, hubungan aku baik-baik aja. Toh dia bisa berubah, kenapa enggak? Kayak gitu. Dan enggak bisa kayak gitu, kita enggak bisa menyangkal terus-terusan. Nantinya kita yang akan jatuh lebih dalam, kita yang bakal sakit sendiri. Untuk ujungnya mental kita lagi yang kena. Padahal karena orang lain, ya kan? Oke. Tapi terima kasih sebelumnya pertanyaan aku. Tapi kalau dari segi aku ya, ini kembali lagi pendapat pribadi, opini pribadi. Kalau mengenai toxic relationship, mengenai pacar dan ya toxic relationship ini ada sangkut pautnya sama ini ya, yang kejenjang serius lagi nggak dalam artian mungkin nikah dan sebagainya? Gimana? Ada nggak? Gimana? Ada hubungannya nggak? Ada hubungan lebihnya nggak, ke jenjang lebih kayak nikah gitu, termasuk toxic relationship kan, atau gimana? Atau cuma sebatas pacar gitu? Oh, berarti sudah ke hubungannya lebih jauh ya, kayak misalkan KDRT mungkin? Itu masuk nggak? Itu masuk ke toxic relationship nggak? Kalau aku pribadi sih menganggap itu masuk ya, karena itu kan suatu hubungan juga ya. Tapi ranahnya lebih jauh lagi kan. Itu aja sih kayaknya membedakan kalau menurut aku. Nah, mungkin aku juga ya, kalau kamu udah nyeritain sejauh ini, mungkin aku coba ceritain sedikit lah. Jadi aku juga pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Dalam artian gini, aku ada temen nih, let's say A dan B, dan dia itu pengen berhubungan dalam artian jenjang lebih serius lagi, seperti A atau seperti B. Itu lebih lebih spesifik lagi. Aku nggak mau, aku pengen menjaga privasinya. Nah, dari situ aku udah coba untuk ini pengalamanku ya, udah coba memberikan penjelasan, udah coba memberikan contoh realnya gini loh. Kalau kamu nanti gini ya gini gitu loh, dengan keadaanmu sekarang kayaknya kamu belum lagi. Cuma dia masih bersikeras dan dalam tanda kutip juga keras kepala mungkin ya. Itu tadi yang Tiffany tadi bilang ya, cinta membutakan segalanya kan. Jadi akhirnya ya udah dia jalan aja dengan pasangannya ya. Ya udah, dan aku belajar dari sana. Aku pun sudah terlalu jauh untuk menanggapi gitu loh. Kalau mungkin dari segi Fanny, ya mungkin dari sisi temannya yang cewek tadi bisa, ya namanya cewek kan, bisa lebih intim lagi ngobrol. Kalau dari aku sih, pengalaman aku
yang begituan tadi itu merupakan pelajaran bagi aku. Udah cukup stop ketika dia udah jenjang situ, ya udah jangan sampai kamu berlanjut memberikan pencerahan. Dalam artian itu udah ranah lebih intim lagi lah, kan ada intim tuh. Nah kalau perumpamaannya lebih intim lagi gitu. Aku jadi intinya tuh aku lebih menjaga gitu, menjaga dalam artian ya itu udah privacy banget lah, makanya aku nggak bisa berkomentar banyak. Dan itu ya pelajaran hidup banget lah buat aku, karena kembali lagi kan menjaga omongan kan, menjaga pandangan, menjaga opini kita agar nggak menyakiti orang yang seharusnya nggak ada korelasinya atau nggak ada hubungannya sama kita. Itu dari aku ya. Semoga teman-teman yang dengar bisa tergambar, bisa dari pengalaman aku sama Fani tadi yang sedikit kami bercerita di podcast ini. Semoga dapat positifnya, yang negatifnya dibuang aja. Dan terakhir nih, sebelum kita tutup, kesimpulan dari obrolan panjang lebar kita, gimana sih kita kalau kita bisa ringkas tuh, kan ada tadi mental health, bullying, sama toxic relationship. Nah, bagaimana seharusnya kita dikaitkan ke keadaan sekarang menghadapinya ketika kita mengalami, bagaimana cara kita menghadapinya, terus bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dalam artian tadi kan bisa down tuh, dan bagaimana tuh kita bisa up lagi, bisa mengembalikan kepercayaan kita yang sebelumnya sempat down karena 3 poin tadi. Kalau dari seorang Fani gimana? Jadi biar aku rangkum dari awal, mental health itu suatu yang penting banget menurut aku, tapi sering disepelekan sama orang. Tapi aku akhirnya bersyukur kalau sekarang udah mulai banyak orang yang menganggap itu hal yang penting, karena memang penting. Dan mental health ini bisa banyak macam penyebabnya. Dan kalau dari remaja sekarang, aku melihat dari sudut pandang remaja ya, itu bisa dari teman, bisa dari keluarga, ataupun dari pacar. Atau bahkan mungkin dari diri kita sendiri. Tapi kebanyakan pasti didorong dari luar. Dari teman, itu bisa dari bullying. Bullying ini ada yang secara fisik, ataupun secara omongan, atau verbal. Nah, dan ini tadi kan kita banyak bahas soal orang ngomongin gendut ya, tapi sebetulnya nggak cuma itu. Banyak yang ngatain pesek, atau mungkin muka kamu kok bentuknya begini, atau mungkin ya pokoknya membahas fisik ya, body shaming intinya gitu kan. Siapa sih yang bisa memilih untuk terlahir seperti ini? Sekarang gitu, kita tuh cuma beda bentuknya aja. Nyatanya semua itu nilai ada dalam diri kita sendiri gitu. Dan ya itu yang ngebuat kita jatuh secara mental kayak gitu kan. Dari kekerasan misalkan, ada yang sampai dipendang, ada yang sampai dipukul. Kadang kalau ditanya alasannya kenapa, nggak masuk akal gitu. Ya nggak apa-apa, iseng aja. Atau enggak, ya karena dia jelek misalkan. Kamu menilai secara itu lagi fisik lagi, itu sering banget terjadi. Dan aku capek banget untuk ngelihat society yang seperti itu. Toxic society yang seperti itu tuh bener-bener bikin aku muak ya sama kehidupan sekarang. Kok orang-orang begini banget sih, teganya sampai kayak gitu sama orang lain, kayak gitu. Tapi memang kita nggak tahu motif dari si pembuli ini apa sih tujuan mereka untuk ngelakuin itu, kita nggak tahu gitu kan. Nah terus yang kedua, dari keluarga misalkan, entah mungkin ada masalah di dalam keluarga, kita nggak tahu, itu kan merupakan privasi orang masing-masing gitu kan. Nah, terus dari kayak pacar misalkan, entah pacarnya terlalu posesif atau mungkin pacarnya melakukan kekerasan, itu semua berpengaruh sama mental health kita. Dan kebanyakan untuk remaja sekarang, kita bakal mengalami depresi. Depresi itu banyak banget dialami sama orang-orang. Sampai-sampai kadang orang yang mengalami stres pun mengklaim dirinya itu depresi. Tapi kita harus tahu kapan kita memerlukan pertolongan dan kapan kita bisa mengatasi stres itu dari diri kita sendiri. Ketika
kita depresi, gak jarang loh orang menyakiti dirinya sendiri. Entah itu dengan self-harm, dengan melukai diri dia sendiri, itu udah termasuk depresi kan. Itu merupakan dampak dari depresi tadi gitu. Jadi gak semain-main itu, mental orang itu gak bisa dimainin seperti itu. Nah di sini kita harus mencoba untuk open-minded. Kalau ternyata hal-hal simple yang dilakukan orang lain itu bisa berdampak sebegitu besarnya dengan mental orang lain. Nah, kalau dari sisi diri kita sendiri nih, gimana sih cara kita untuk mengatasi mental health problem tadi? Seandainya kita tahu kita capek sama kehidupan kita capek dengan keadaan sekarang, dan kalau kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa, ya sudah, kita coba untuk melihat ke diri kita coba diem, mikir sama diri kita sendiri, aku ini kenapa akhir-akhir ini aku berubah? Karena itu kan pasti ada tanda-tandanya dong. Kalau orang mau stres, depresi, itu pasti ada tanda-tandanya ya. Entah kita tiba-tiba jadi nggak nafsu makan, entah tiba-tiba kita jadi pengen makan banyak, atau entah kita jadi males untuk ngelakuin sesuatu, kita sering sakit kepala, kita susah tidur. Itu kan semua tanda-tanda dari kita nggak baik-baik aja gitu. Tapi aku ngomong gini bukan berarti orang-orang yang susah tidur malam karena bergadang itu bisa mengklaim diri mereka depresi ya, enggak. Kita yang tahu diri kita tahu gimana sih tanda-tandanya. Pokoknya kita pasti paham ketika diri kita nggak baik-baik aja. Dan jangan mencoba-coba untuk menolak kenyataan kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Kebanyakan orang itu dia malah menolak, aku lagi nggak baik-baik aja nggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Perasaan aku biasa aja, nggak apa-apa deh kayaknya. Kayak gitu, itu yang akhirnya membuat rasa stres itu menumpuk makin banyak dan akhirnya menimbulkan depresi untuk kita sendiri. Jadi kalau kita udah tahu nih kita ada masalah, selesaikan. Kita langsung hadapin, kita clearkan semuanya sehingga beban itu nggak menumpuk di diri kita. Misalkan nih untuk saat kita dibully, kayak yang tadi aku bilang gitu kan, ya kita cepet sadar kalau ternyata kita begini, kita harus bangkit. Dan paling susah itu bangkit memang ya. Dan kalau yang paling gampangnya sih gak gampang sebetulnya, tapi ini yang hal paling dasar yang bisa kita lakukan setiap hari adalah healing. Kita harus bisa healing our soul dengan cara kita sendiri. Jadi aku pernah nonton juga, ini dari public figure juga, dan kakak ini pernah juga mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dan dari sini aku belajar banyak kalau kita harus tahu masalah kita setiap hari, kita harus bisa mengevaluasi diri kita setiap hari, ada masalah atau enggak. Dan kita pelan-pelan harus menyadarkan diri kita kalau aku harus clear semua bebanku hari ini. Jadi aku bisa lega hari ini, besok mulai lagi kehidupan yang baru. Dengan kayak gitu, kita jadi beban kita seenggaknya berkurang. Betul atau enggak? Kalau menurut Bang Damar sendiri? Ya, kalau dari aku ya, kalau diminta pandangannya mengenai semua tadi, poin-poin tadi, intinya kalau dari aku, semakin dewasa, semakin banyak bertemu hal baru, semakin kita beradaptasi, semakin kita mengerti keadaan. Jadi larinya atau arahnya nanti ke bersyukur dan kembali lagi kita mendekatkan diri kepada yang di atas. Kalau aku sih itu. Kemudian aku mau tambahin juga nih, selain itu, kayak yang tadi aku bilang, kita harus bisa paham sama diri kita dan healing. Dan kita harus tahu kapan kita butuh pertolongan. Jadi nggak melulu soal kita menolong diri kita sendiri, kita juga butuh orang lain. Mungkin memang gak banyak ya orang yang bisa dipercaya. Pastinya gak banyak. Sampai sekarang juga aku cuma bisa mempercayai beberapa orang. Gak banyak. Dan kita gak butuh banyak orang untuk kita percaya. Nah kemudian, kalau setelah kita tahu kalau kita butuh pertolongan, ya sudah kita cerita. Kita cerita itu, kita butuh pandangan orang lain mengenai masalah kita juga. Dan pastikan orang itu benar-benar orang yang tepat. Kamu bisa ke teman dekatmu yang memang kamu percaya, atau bahkan ke psikolog. Jangan menganggap orang yang ke psikolog itu orang yang sakitnya itu sudah sangat-sangat parah. Enggak. Ketika kamu sudah mengalami, kamu tidak baik-baik saja, kamu butuh bercerita. Ya nggak apa-apa ke psikolog, emang kenapa? Kalau semua orang mikirnya sesempit itu,
nggak ada lagi psikolog di dunia. Benar nggak sih? Benar. Dan terus kita cerita nih ke orang, kita curhat, itu buat kita makin lega selama itu dengan orang yang tepat, dan orang itu bisa membantu kita untuk keluar dari masalah juga. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, ketika orang sudah membantu kita untuk keluar dari masalah, tapi kita sendiri masih sering untuk stuck di diri kita sendiri, itu nggak ada gunanya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami hal seperti ini, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngedown, coba deh kamu pahamin diri kamu sendiri, kamu coba diem atau meditasi deh. Meditasi ini kan berarti kamu coba untuk memahami diri kamu, menenangkan diri kamu. Oh, aku sedang begini, penyebabnya apa, harus tahu. Lama-lama kamu bakal tahu, oh ini caranya aku untuk bisa keluar dari masalah ini. Jadi hal yang paling dasarnya adalah kamu harus tahu penyebab diri kamu itu berada di posisi yang ngedown itu karena apa. Kalau kamu cuma cerita, aku gini, tapi kamu sebenarnya nggak sampai ke titik akar, itu nggak bakal bisa ketemu. Kayak aku misalkan dulu, aku stres sana sini gitu kan. Aku harus tahu sebetulnya aku ini kenapa, titik utamanya itu aku kenapa. Baru akhirnya aku bisa bangkit lagi. Baru akhirnya aku bisa semangat lagi dan nyembuhin diri aku sendiri. Kayak gitu. Dan semakin ke depan, bener kata Bang Damar tadi, kita bakal makin banyak ketemu masalah. Dan dari yang remaja kita bakal jadi dewasa. Makin banyak lagi beban yang bakal kita dapetin. Dan dari situ juga kita harus, dari masa remaja inilah kita belajar gimana proses dari kehidupan itu sendiri. Karena masalah itu pasti akan datang terus, entah itu dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Dan mental health ini erat banget kaitannya dengan hal itu. Ketika kita mengalami mental health, ya cobalah untuk keluar dari lingkaran hitam itu. Kalaupun kita nggak bisa mengatasi diri sendiri, coba minta bantuan orang lain. Kalau dari aku sih begitu. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin temennya mengalami ada hal yang berat di hidupnya gitu kan, jangan segan untuk bertanya, karena kadang-kadang orang ini nggak bisa terbuka dengan orang lain. Misalkan aku lagi punya masalah, aku nggak bisa terbuka sama mereka. Tapi sebetulnya aku tuh pengen cerita, tapi aku nggak tahu mau mulai dari mana, aku nggak tahu mau ceritanya seperti apa. Nah, kita yang punya kapasitas untuk menampung masalah orang, untuk bisa paham dengan orang lain, coba untuk dekati, kamu kasih pengertian, kamu mau cerita, kayak gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa terbuka itu. Seenggaknya kita harus bisa peduli sama orang lain, karena kita di dunia ini nggak sendirian. Kita harus bisa peduli dengan orang lain, buat mereka merasa dihargai dan lebih disayang. Kayak gitu. Untuk orang-orang yang sedang ngedown itu biasanya mereka bakal ngerasa mereka sedang sendiri. Gak ada orang yang ngedukung mereka, gak ada orang yang support mereka. Sebagai orang lain, tugasnya adalah itu. Kita coba untuk bisa membuat mereka nyaman. Kamu mau cerita gak? Aku gak maksa, tapi setengahnya aku bisa bantu. Tapi itu beneran tulus, jangan karena kamu cuma penasaran sama ceritanya dia. Gitu. Kadang orang ini punya trust issue ya. Pas kita mau cerita, ntar dia bocorin ke orang lain. Jangan jadi orang yang seperti itu. Karena aku udah ngerasain banget ketika kita bisa bantu orang, ketika kita bisa support orang, dan orang itu ternyata terbantu sama kita, itu rasanya beda banget. Ngerasa kayak, wah ternyata cuma dengan kata-kataku aja, cuma dengan bantuan aku yang gak seberapa, mereka bisa bangkit lagi, dan itu rasanya beda. Yakin deh. Jadi cobalah untuk jadi orang yang lebih peduli, jadi lebih baik untuk orang lain juga, karena kamu gak hidup sendiri di dunia. Dan untuk teman-teman yang ngedown juga coba bangkit, cerita sama orang-orang yang bisa dipercaya, cerita sama orang-orang yang tepat. Bahkan kalau kamu butuh psikolog pun, pergi ke psikolog, cerita, gak apa-apa. Karena kamu gak sendirian juga di dunia. Mungkin kayak gitu. Ada pesan-pesan terakhir sebelum kita akhiri atau kita tutup. Kalau menurut aku, dari aku sendiri, aku selalu bilang kalau kesehatan fisik itu penting, tapi kesehatan mental kamu jauh lebih penting. Karena kesehatan mental itu pengaruhnya bisa ke kesehatan fisik kita. Jadi tolong kenali diri kamu, tolong pahami diri kamu, dan jadilah manusia yang lebih kuat lagi. Karena masalah itu akan selalu silih berganti. Orang-orang yang datang ke kehidupan kamu juga akan ada yang datang dan ada yang pergi.
Jadi mau gimana pun pokoknya jangan nyerah, karena aku paling takut sama orang-orang yang akhirnya nyerah dan komit untuk suicide. Aku nggak pernah tega sama orang-orang yang seperti itu, dan aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai orang di sekitarku kalau ada yang stres sampai mau untuk bunuh diri. Karena jujur bunuh diri nggak nyelesain masalah, tapi gimana ya, pokoknya buat teman-teman jangan sampai nyerah. Kalau kamu punya ada apa-apa, cerita sama yang lain. Kamu butuh pertolongan, cari pertolongan itu. Atau kamu mau bangkit sendiri, gak apa-apa. Pahami diri kamu. Jangan sampai pernah menyerah. Karena ya memang dunia keras. Tapi kita harus lebih keras lagi. Benar. Kita harus bisa lebih kuat lagi. Kayak gitu. Cukup. Dan kalau satu lagi, hidup itu proses. Ketika kamu di masa remaja, kamu mengalami stres, itu wajar. Ketika ke dewasa nanti, kamu juga bakal mengalami banyak hal-hal yang buat kamu stres juga. Dan itu semua proses dari remaja ke dewasa, mengalami masalah, itu roda kehidupan. Siklusnya memang seperti itu. Kamu mau bagaimana? Yang perlu kamu lakuin adalah jalani, hadapin. Itu aja. Cukup? Ada lagi? Oke. Cukup. Mungkin udah panjang lebar banget kita ngebahas mengenai 3 poin penting ya. Mengenai mental health, mengenai bullying dan toxic relationship, juga termasuk tadi toxic friendship ya. Terima kasih sekali lagi buat Tiffany yang udah mau meluapkan atau apa ya, ya jatuhnya kita bertukar pandangan sekalian ngobrol kan, mengenai pengalaman dan sebagainya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah jauh ini ngedengerin. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Yuk.